Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita malam ini adalah Yesus sembuhkan orang ayan. Dan kisah ini dicatat oleh Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21, juga Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29, dan juga Injil Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43. Matius 17 ayat 15 berkata, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Matius 17 ayat 16, Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Mengapa 9 murid Yesus tidak dapat menyembuhkan dan mengusir setan dari anak itu? Jawab Yesus, Matius 17 ayat 20, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini,
pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi itu sangat kecil, seperti gula pasir. Ini adalah teguran Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya tidak punya iman. Matius 17 ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi dari sini kita tahu penyakit ayan juga bisa disebabkan oleh setan. Bukan hanya karena ada memang penyakit, enggak, tapi setan juga bisa menyebabkan seperti ayan. Iya. Sekarang coba kita lihat orang yang punya iman besar. Karena Yesus tadi menegur iman murid-murid tidak lebih besar dari biji sawi atau lebih kecil dari biji sawi. Mengapa orang Israel termasuk juga murid-murid Yesus tidak punya iman yang besar, bahkan lebih kecil dari biji sawi? Karena sejak hukum Taurat turun di Gunung Sinai sampai masa Tuhan Yesus selama 1500 tahun, orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Di bawah hukum Taurat orang tidak bisa punya iman karena dasar hukum Taurat bukanlah iman. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Artinya selama orang mengandalkan perbuatan baiknya dan itulah hidup dalam hukum Taurat, orang itu tidak akan pernah punya iman. Karena apa? Iman timbul ketika orang hanya berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Roma 10 ayat 17. Bukan karena ketika kita mengandalkan perbuatan baik kita. Ada dua orang yang dipuji Tuhan Yesus yang punya iman besar, yaitu perwira Romawi dan ibu Kanan. Dan keduanya yang luar biasa bukan orang Israel atau non-Israel. Perwira Romawi minta kesembuhan hambanya, Matius 8 ayat 10. Ibu Kanan minta kesembuhan putrinya, Matius 15 ayat 28. Mengapa kedua orang non-Israel ini bisa punya iman yang besar? Karena mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mereka berdua hanya melihat kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus saja. Orang yang tidak percaya dan sesat. Matius 17 ayat 17, maka kata Yesus, Yesus menegur murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus menghardik murid-muridnya yang tidak punya iman sebagai orang yang tidak percaya dan sesat. Mengapa? Karena murid-muridnya tidak punya iman, karena mereka tidak berfokus kepada Tuhan Yesus. Jadi ditegur sesat karena ketika murid-murid tidak punya iman, ini karena mereka tidak berfokus kepada Tuhan Yesus. Ketika orang tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, maka orang menjadi tidak percaya dan sesat. Orang sesat dan terkutuk karena orang juga mengandalkan dirinya sendiri dan orang lain. Yeremia 17 ayat 5. Ketika pendeta berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya, maka iman bisa timbul pada pendeta itu dan juga jemaat yang dia layani. Adanya iman membuat pelayanan pendeta itu penuh dengan mujizat dan jemaat juga mengalami mujizat. Karena ada ayat yang berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sebaliknya, jika pendeta hanya berkhotbah tentang kehidupan sehari-hari saja, maka tidak akan bisa timbul iman dan tidak akan terjadi mujizat. Itulah sebabnya saya pastikan pendeta yang hanya khotbah kehidupan sehari-hari, pelayanannya tidak akan atau jarang terjadi mujizat. Karena apa? Nggak punya iman. Nah, sini juga ada hal penambahan ayat. Matius 17 ayat 21. Jenis yang berkata ada tanda kurung, buka kurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ayat ini ditandai dengan adanya kurung buka dan kurung tutup. Dan saudara perlu tahu, ayat yang ada tanda kurung itu sebenarnya semula tidak ada ayat ini. Iya Bapak Ibu. Tapi ayat ini ditambahkan. Nggak tahu bisa ditambahkan Bapak Ibu. Pada doa Bapak kami juga ada tambahan ayat ini. Padahal kitab Wahyu berkata jika ada yang menambahkan ayat atau mengurangi ayat,
itu akan terkutuk, akan dihukum oleh Allah. Tapi herannya, tambahan ayat ini menjadi pegangan bagi banyak orang Kristen. Mereka berani mengusir setan ketika telah berdoa dan berpuasa. Padahal tanpa berdoa dan berpuasa, orang Kristen bisa mengusir banyak setan dengan menggunakan minyak urapan. Bandingkan ketika murid-murid mengusir banyak setan dengan minyak urapan. Markus 6 ayat 13. Iya, ada bukti ayatnya. Saya simpulkan renungan ini, sakit ayan juga bisa disebabkan oleh setan, bukan hanya karena kuman atau virus atau kelainan lain. Orang Kristen harus punya iman untuk bisa mengusir setan. Bisa juga orang Kristen memakai minyak urapan. Yang ketiga, orang Kristen bisa punya iman yang besar jika hidup tidak mengadakan perbuatan baik kita, tetapi hidup hanya berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara Mujizat Zaman Now ini. Setiap kami yang telah bergabung atau setiap kami yang telah join, bahkan setiap netizen yang telah mengikuti acara ini, saya berdoa untuk mereka Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit kami. Apapun penyakit kami percaya Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk ada di atas nama penyakit kami. Bahkan usaha pekerjaan kami juga Tuhan bisa berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya. Dan kami juga berdoa juga Tuhan, apapun masalah keluarga, apakah masalah suami, masalah istri, masalah anak, kami bawa ke depan Tuhan Yesus, maka damai Kristus turun atas keluarga kami. Berkati usaha pekerjaan suami atau juga istri yang berusaha, atau juga istri yang juga ibu rumah tangga. Berkati juga anak-anak yang mungkin sedang sekolah, mungkin juga sudah bekerja. Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan. Pagari anak-anak kami juga dari segala pergaulan yang buruk, pagari dari segala hal-hal yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun keterikatan kami juga, kami berdoa kepada Yesus, maka Yesus mampu menyembuhkan, membebaskan kami dari segala ikatan. Dan kami juga percaya di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu, maka ketika kami ada masalah, Yesus selalu bisa memberikan solusi atas masalah-masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita, sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El